Seisi eno jiwa akai tomo ete miyota karakan. Sebenarnya kami tidak tahu bahwa itu sekolah perintis. Tahunya ya sekarang setelah saya tua bahwa katanya sekolah itu dulu adalah sekolah perintis. Banyak yang jadi guru, ada yang jadi penilik, ada yang jadi kakancam, ada yang jadi pegawai lain. Nama saya lengkapnya Nakim Padmowijoyo. Saya pensiunan. Dulu sebelum pensiun saya adalah pengawas Dikmenum Provinsi Jawa Tengah. Usia saya sekarang 87 tahun. Kira-kira saya masuk SD Kecepit atau Volkschool itu tahun 1939. Jadi masih dalam masa penjajahan Belanda. Jepang belum datang ke Indonesia. Gurunya adalah guru kelas. Mendidiknya rata-rata adalah disiplin dan keras. Jadi waktu itu murid yang tidak tunduk biasanya juga kena marah. Marahnya ada yang dipukul, ada yang diselentik. Kalau sekarang mungkin malah dituntut. Kepolisian kalau dulu tidak ada begitu. Jadi murid-murid semuanya patuh. Itu mengadakan lomba bahasa Jepang antar pelajar. Saya mewakili SD Kecepit. Dan alhamdulillah juara satunya adalah saya waktu itu. 70 tahun yang lalu. Tapi ya saya 1-2 ya. Watashi wa utari de watashi wa. Kalau lagu bahasa Jepang, Kimi ga yo wa chiyoni. Setelah saya lulusnya kira-kira tahun 1946, saya mengikuti ujian penyaringan masuk sekolah guru di Banjarnegara. Saya lulus dan banyak anak-anak dari Kecepit yang mengikuti seperti saya menempuh ujian penyaringan masuk sekolah guru. Yang lulus ujian penyaringan masuk sekolah guru itu tidak hanya saya. Setelah lulus, kami 10 orang ini diantar oleh Bapak Kepala Desa Kecepit, bukan oleh Pak Guru, tapi oleh Bapak Kepala Desa, diantar untuk mendaftar masuk Sekolah Guru B atau SGB di Purworejo. Karena situasi perang melawan Belanda, saya di sana hanya kira-kira 1 semester pulang, dan kemudian saya masuk ke SMP Negeri Banjarnegara yang waktu itu ada di Kecepit juga, dan sudah agak situasi perang agak aman. Kami pindah ke Klampok, Purworejo Klampok. SMP Negeri Banjarnegara yang ada di Kecepit pindah ke Purworejo Klampok. Dari sana kami merasa tidak pas sehingga saya pindah masuk SGB Negeri Purwokerto. Tahunnya saya
perkirakan tahun 1951 atau 50, saya siswa SMP Negeri SGB Negeri Purwokerto. Di kelas 3 saya ikut penyaringan pemilihan yang bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Saya termasuk lulus atau naik kelas, mestinya naik kelas 4, tapi saya lulus untuk bisa dipilih menjadi siswa SGA Negeri. Saya masuk SGA Negeri Surakarta tahun 1952 kalau tidak salah. Lalu saya di sana lulus tahun 55. Saya diangkat menjadi guru di SGB Negeri 2 Wonosobo. Saya di SGB Negeri Wonosobo kira-kira sekitar 8 tahun. Sesudah saya selesai tugas belajar di Solo, saya kembali ke Wonosobo. Waktu itu SGB sudah habis, sudah tidak ada siswanya, tinggal kelas 4. Saya pindah ke SMP Negeri 1 Wonosobo. Kira-kira 1 tahun di SMP Negeri 1 Wonosobo, saya diminta oleh panitia SMP Persiapan Negeri Wonodadi agar saya pindah ke Wonodadi, mimpin sekolah SMP Persiapan Negeri Wonodadi. Kalau tidak salah itu tahun 1980. 1963 saya pindah ke Wonodadi. Di Wonodadi saya 20 tahun memimpin SMP Negeri Wonodadi, dan alhamdulillah saya bisa diangkat menjadi pengawas pendidikan menengah umum atau pengawas Dekmenum Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu belum dibagikan per kabupaten. Lalu saya jadi pengawas kira-kira 5 atau 6 tahun. Katakanlah itu saya 5 tahun. Mulai tanggal 1 Januari 1995 saya dipensiunkan. Saya pensiun. Nama saya Purnawan Basuntoro, sebagai dosen di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Kemudian disambi ya sebagai dekan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, sekaligus juga sebagai peneliti sejarah. Folk School itu ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu namanya sekolah rakyat, berdiri pada tahun 1904. Jadi awal abad ke-20. Itu merupakan bagian dari program pemerintah kolonial dalam kerangka politik etis. Pada tahun 1904 itu hanya ada beberapa sekolah yang didirikan di Banjarnegara ya, terutama di Pugelan itu yang pertama di situ. Folk School Kecepit itu salah satu sekolah perintis memang, karena memang pada waktu itu di Kecamatan Pugelan belum ada sekolah yang lain. Kesan itu pengalaman batin yang kami rasakan. Pesan itu yang kami harapkan. Jadi kesan saya ya, saya merasa berbahagialah. Istilahnya jan desa turun anake wong melarat, tayang sekolah tekan kono, begitu. Jadi saya merasa bahagia sekali saya bisa ikut dengan teman-teman. Itu kesan saya. Apalagi setelah saya ini tua, malah saya bisa menjadi kepala SMP di Wonodadi. Beberapa murid kan asalnya juga dari desa Kecepit waktu itu, Pugelan belum ada SMP. Jadi saya betul-betul sangat terkesan. Peristiwa ini sangat mengesankan saya.
Ya, kalau kesan saya bahwa sekolah itu merupakan bagian penting ya bagi sejarah atau perjalanan sejarah dari Desa Kecepit dan dan Kecamatan Bungelan pada umumnya. Karena hampir semua yang pertama begini, masyarakat Kecepit itu adalah masyarakat yang pertama kali melek huruf, melek pengetahuan ya. Sehingga hampir semua orang tua di Kecepit itu sekolah. Beda dengan orang-orang tua di desa lain. Banyak orang tua di desa lain yang tidak sekolah sehingga buta huruf. Dengan adanya SD di Negeri 1, SD Negeri 1 Kecepit ini memang banyak sekali selain guru, pendidik, pengajar, tenaga kependidikan lain, juga banyak tenaga-tenaga profesional lain yang dihasilkan pada waktu itu dari SD Negeri 1 Kecepit. Banyak yang jadi tentara, banyak yang jadi insinyur, bahkan ada yang sekarang jadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya. Ya, barangkali banyak juga dari siswa-siswa keluaran SD Negeri 1 Kecepit ini yang sudah melanglang buana, bukan hanya di Jawa tapi banyak juga di luar Jawa yang sudah menjadi orang berhasil, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dapat membawa nama baik Desa Kecepit di luar Desa Kecepit. Ada yang mengatakan bahwa uripe kaya wedhus lah. Nemu pangan dipangan wareg ya mundur. Saperlu aja tiru kethek. Diweni panganan wareg itu dikempit. Dimasukkan ke pipi lalu kedua tangan kakinya membawa naik ke atas pohon disimpan, nanti kembali lagi. Itu jiwa serakah. Dan untuk itu hendaknya diberikan kepada anak cucu kita, diberi pendidikan yang betul. Dan istilah orang Jawa mengatakan, anakmu timpani getih sing abang, aja getih liyane. Kalau saya malah menggunakan anakku timpani getih abang, aja getih blirik. Sebab pendidikan sangat dipengaruhi oleh gizi. Ini secara singkat bisa disimpulkan bahwa itu semua ada dalam pendidikan agama. Jadi kesimpulannya kepada anak-anak saya harapkan agamane ditemeni. Nah, yang pertama bangunan itu harus dilestarikan. Karena itu ya menurut saya memang itu sisa ya, karena aslinya kan dulu tidak begitu, tapi kayu dulu ya. Kami berharap kepada dinas terkait untuk memperhatikan gedung ini karena ini merupakan cagar budaya, mungkin diberi seperti prasasti supaya mereka-mereka yang hidup setelah kami ini dapat mengetahui bahwa di Desa Kecepit ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Belanda sudah ada bangunan, dan kebetulan ini jendela-jendela untuk kusen-kusen ini masih utuh seperti waktu zaman Belanda dulu. Dan mudah-mudahan perhatian pemerintah ya kami harap lebihlah terhadap SD ini.
Kesan saya yang pertama tentang siswa dididik disiplin dari kecil sehingga sampai tamat SD itu sudah mempunyai bekal yang bagus buat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua dari segi guru, alhamdulillah guru-guru di SD ini semuanya mempunyai kompetensi pedagogik yang seimbang, yang sudah sesuai dengan kebutuhan, semuanya sudah menjadi sarjana untuk saat ini. Nah, yang lalu-lalu meskipun mereka belum jadi sarjana, tetapi pengabdian mereka terhadap SD ini memang begitu luar biasa. Nah, berhubung itu masih berdiri semacam itu, sampai sekarang masih utuh, maka itu menurut saya harus dilindungi. Jadi dipasang aja itu plakat gitu ya, oleh Pak Kepala Sekolah, ditulis aja, bangunan ini adalah cagar budaya, tidak boleh dirusak. Artinya itu sebagai bentuk perhatian bahwa bangunan itu adalah bangunan bersejarah. Maka dari itu saya berpesan agar generasi muda itu menyadarilah bahwa ternyata pendidikan adalah nomor satu untuk mencapai tujuan. Tetapi karena pengalaman, saya juga ingin menyampaikan urip sing bener, sing jujur, sing disiplin, sing hati-hati.